Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu semua dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali bersama kami di Pensiun Focus 2 Channel, tempat kita berbagi informasi seputar pensiunan, pelayanan pensiun, kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan ASN dan para pensiunan, serta informasi lain yang relevan dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang prima, rezeki yang lancar, serta hati yang tenang. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan kami menyapa dan mendoakan Bapak Ibu terlebih dahulu. Semoga hari ini tubuh kita tetap sehat walafiat, aktivitas berjalan lancar, dan urusan keluarga dimudahkan. Kami paham betul, setelah memasuki masa purna bakti, kebutuhan hidup tetap berjalan. Bahkan seringkali kebutuhan justru meningkat karena faktor kesehatan, biaya rumah tangga, dan kebutuhan keluarga. Karena itu, informasi seputar pensiun, rapelan, penyesuaian gaji, hingga THR memang menjadi hal yang selalu dinantikan. Banyak Bapak Ibu yang bertanya, kapan rapelan cair? Apakah THR pensiunan tahun 2026 benar cair di bulan Maret, dan apakah benar sudah ada peraturan pemerintah terbaru yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pembahasan dengan lebih runtut, lebih rapi, dan mudah dipahami supaya Bapak Ibu tidak bingung dan bisa memilah mana informasi yang sudah jelas dasarnya dan mana yang masih sebatas kabar yang beredar. Bapak Ibu, di video kali ini beredar kabar gembira terkait rapelan untuk pensiunan dan juga kabar mengenai THR 2026 yang disebut-sebut akan cair pada Maret 2026. Selain itu, beredar pula informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah terbaru pada tahun 2026 yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Karena itulah, melalui narasi ini, kami mencoba menyajikan fakta dan penjelasan yang lebih terstruktur agar Bapak Ibu memahami konteksnya, memahami istilahnya, dan tahu apa yang sebaiknya dilakukan sebagai langkah antisipasi sambil menunggu kepastian resmi. Bapak Ibu yang terhormat, sebagai rujukan yang disebutkan dalam naskah informasi yang beredar, ditampilkan sebuah berita nasional yang diklaim dipublikasikan pada hari Jumat 20 Februari 2026 dengan judul kurang lebih berbunyi, akhirnya cair rapelan dan THR pensiunan 2026, resmi disahkan Presiden teken PP terbaru. Dari judul tersebut banyak yang langsung merasa lega, merasa senang, dan berharap rapelan serta THR benar-benar segera masuk ke rekening. Wajar sekali Bapak Ibu karena rapelan adalah hak yang ditunggu dan THR juga menjadi penopang kebutuhan menjelang hari raya. Apalagi biasanya pengeluaran meningkat untuk kebutuhan rumah, kebutuhan keluarga, dan kebutuhan ibadah. Namun, di sini kami ingin mengajak kita semua untuk tetap cermat. Judul berita yang ramai beredar seringkali dibuat menarik agar dibaca banyak orang, sementara isi dan rincian kebijakannya tetap perlu ditelusuri lagi melalui rujukan yang benar-benar resmi. Di dalam informasi yang beredar tersebut disebutkan bahwa kabar baik datang untuk aparatur sipil negara atau ASN dan para pensiunan. Pemerintah dikatakan memastikan adanya kenaikan gaji bagi ASN aktif sekaligus pencairan tunggakan pensiun dengan jumlah penerima yang disebut mencapai sekitar 9,4 juta orang termasuk para pensiunan. Artinya, menurut narasi itu, kebijakan yang dibicarakan tidak hanya menyentuh ASN yang masih aktif, tetapi juga menyentuh para penerima pensiun. Bapak Ibu perlu memahami, dalam sistem kepegawaian dan pembayaran pensiun, data penerima memang sangat besar, mulai dari pensiunan PNS, pensiunan pejabat, pensiunan instansi pusat dan daerah, hingga penerima pensiun janda atau duda serta penerima tunjangan tertentu. Maka ketika disebut angka jutaan, memang menggambarkan besarnya cakupan sistem pembayaran yang ditangani. Kemudian Bapak Ibu, informasi itu juga menyebutkan mengenai skema kenaikan gaji dan rapelan pada tahun 2026. Disebutkan bahwa untuk ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan Hakim, kenaikan meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, hingga tunjangan kinerja. Sementara ASN daerah disebut mendapatkan skema serupa, namun disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pada bagian ini, narasi tersebut mencoba memadukan beberapa komponen seperti gaji pokok, tunjangan, dan tunkin. Bagi Bapak Ibu pensiunan, yang biasanya paling langsung terkait adalah komponen pensiun pokok dan tunjangan yang masuk dalam perhitungan pensiun sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun tunjangan kinerja pada banyak kasus memiliki aturan tersendiri dan tidak selalu otomatis menjadi komponen pensiun, sehingga Bapak Ibu perlu menunggu rujukan resmi untuk memastikan detailnya. Masih dalam naskah yang beredar, disebutkan pula alasan atau tujuan utama dari kenaikan gaji dan pencairan rapelan itu, yaitu untuk membantu kebutuhan dasar seperti makan, listrik, air, obat-obatan, transportasi, hingga biaya darurat yang tidak terduga. Ketika harga kebutuhan pokok naik, sementara jumlah pensiun belum berubah, beban hidup semakin terasa. Karena itu pemerintah disebut mengambil langkah konkret untuk membantu para pensiunan melalui kebijakan rapelan dan penyesuaian. Secara logika, poin ini memang mudah dipahami karena kita semua merasakan kebutuhan pokok meningkat, biaya kesehatan naik, dan kebutuhan harian tidak pernah berhenti. Namun perlu dipahami juga, kebijakan kenaikan dan rapelan biasanya mengikuti tahapan resmi. Ada penetapan kebijakan, ada regulasi, ada petunjuk teknis, lalu sistem melakukan penyesuaian data, barulah pembayaran bisa dilakukan. Bapak Ibu, di informasi itu juga dibahas istilah tunggakan pensiun. Banyak yang bertanya, bukankah pensiun dibayar rutin tiap bulan, kok bisa ada tunggakan? Nah, disinilah pentingnya memahami konteks. Dalam praktiknya, pembayaran pensiun rutin memang berjalan setiap bulan, tetapi yang sering disebut tunggakan atau rapelan biasanya adalah selisih pembayaran akibat perubahan kebijakan yang berlaku mulai bulan tertentu, sementara penyesuaian sistemnya baru selesai di bulan berikutnya. Misalnya, jika ada penyesuaian yang berlaku mulai Januari, tetapi proses penyesuaian data baru selesai di Maret, maka di Maret itulah biasanya dibayarkan rapelan untuk Januari dan Februari. Jadi, yang tertunggak bukan berarti pensiunnya tidak dibayar, melainkan selisih kenaikan yang belum sempat disalurkan karena proses penyesuaian administrasi dan sistem. Proses ini bisa melibatkan verifikasi data, sinkronisasi, validasi identitas penerima, serta penyesuaian di sistem perbankan dan mitra bayar supaya tidak terjadi salah bayar yang nantinya justru menyulitkan Bapak Ibu. Selanjutnya dalam naskah tersebut disebutkan bahwa pemerintah bersama PT Taspen memastikan setiap rupiah yang dibayarkan adalah hak sah pensiunan. Kalimat ini memang menenangkan karena menegaskan bahwa pembayaran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Di sisi lain ini juga memberi pemahaman bahwa jika ada keterlambatan rapelan, seringkali bukan karena hak Bapak Ibu diabaikan, melainkan karena proses administrasi dan teknis yang harus dilalui agar pembayaran tepat nominal dan tepat sasaran. Dan benar, jika terjadi salah bayar, dampaknya bisa panjang, bisa ada koreksi, pemotongan, bahkan proses pengembalian yang tentu tidak nyaman bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, informasi itu juga sempat menyinggung kenaikan gaji ASN sebagai langkah positif untuk mendorong produktivitas dan menekan praktik-praktik yang tidak baik, tentu dengan syarat adanya monitoring dan pengawasan yang lebih ketat agar tepat sasaran. Poin ini lebih banyak membahas ASN aktif, namun dimasukkan dalam narasi yang sama karena kebijakan gaji ASN sering bersinggungan dengan kebijakan pensiun, terutama jika menyangkut gaji pokok dan tunjangan yang menjadi basis perhitungan pensiun. Meski begitu, detail dampaknya untuk pensiunan tetap harus mengacu pada regulasi resmi, karena tidak semua komponen penghasilan ASN otomatis mempengaruhi besaran pensiun. Sekarang Bapak Ibu, mari kita fokus pada inti yang paling ditunggu, kabar rapelan dan THR pensiunan 2026 yang katanya cair pada Maret 2026. Dan disebut sudah ada PP terbaru yang ditandatangani Presiden. Ini adalah klaim yang besar, karena jika benar ada peraturan pemerintah baru, biasanya akan memuat ketentuan rinci. Siapa penerimanya, berapa besarannya, kapan mulai berlaku, bagaimana perhitungan, dan bagaimana mekanisme pembayarannya. PP adalah produk hukum formal, dan setelah ditetapkan, biasanya akan ada jejak informasi resmi yang dapat dicek di kanal pemerintah atau rilis lembaga terkait. Sementara dalam naskah yang beredar, Bapak Ibu, tidak dicantumkan nomor PP, tidak dicantumkan tanggal penetapan secara lengkap, dan tidak ada kutipan pasal atau lampiran. Karena itu, kami mengajak Bapak Ibu untuk berhati-hati jika ada informasi yang terlalu pasti menyebut sudah resmi cair, tetapi belum disertai rincian regulasi dan rilis resmi. Adapun tentang THR, Bapak Ibu, THR bagi pensiunan biasanya mengikuti ketentuan pemerintah dan diumumkan menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Waktu pencairannya sering dilakukan beberapa minggu sebelum hari raya agar dapat dimanfaatkan.
maka jika ada narasi yang menyebut THR cair pada Maret 2026, itu bisa jadi merujuk pada pola umum pencairan THR menjelang hari raya. Namun untuk kepastiannya tetap menunggu pengumuman resmi, termasuk jadwal pencairan yang bisa saja berbeda antara awal, pertengahan, atau akhir Maret sesuai ketentuan pemerintah dan kesiapan sistem pembayaran. Sambil menunggu kepastian, ada beberapa hal praktis yang bisa Bapak Ibu lakukan. Pertama, pastikan data di mitra bayar dan pihak pengelola pensiun sudah benar dan rapi, terutama identitas serta nomor rekening. Kedua, jika ada perubahan data seperti alamat, nomor telepon, rekening, atau status keluarga yang mempengaruhi hak, sebaiknya segera dilaporkan melalui jalur resmi agar tidak menghambat proses administrasi. Ketiga, bagi Bapak Ibu yang memiliki kewajiban autentikasi atau verifikasi berkala, lakukan tepat waktu karena verifikasi data sering menjadi faktor penting kelancaran pembayaran. Keempat, jika mendapatkan informasi dari media sosial atau grup WhatsApp, coba cek apakah ada rujukan resmi yang mencantumkan nomor regulasi, tanggal penetapan, dan penjelasan lembaga berwenang supaya Bapak Ibu tidak menyusun rencana keuangan berdasarkan kabar yang belum pasti. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu juga dipahami bahwa bila nanti memang ada rapelan atau pencairan tertentu, prosesnya dapat terjadi bertahap, bisa saja ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat, tergantung kelengkapan data, proses sistem, serta mitra bayar. Jadi jika suatu saat Bapak Ibu mendengar teman atau tetangga sudah menerima sementara Bapak Ibu belum, tidak perlu panik. Yang penting, pastikan data benar dan tetap memantau informasi resmi. Sebagai rangkuman, naskah yang beredar itu intinya menyampaikan bahwa ada informasi yang menyebut rapelan dan THR pensiunan 2026 akan cair, bahkan disebut sudah disahkan melalui PP terbaru tahun 2026 yang ditandatangani Presiden. Lalu disebutkan pemerintah memastikan kenaikan gaji ASN aktif sekaligus pencairan tunggakan pensiun dengan penerima sekitar 9,4 juta orang termasuk pensiunan. Dijelaskan pula skema untuk ASN pusat dan daerah, tujuan kebijakan untuk menjaga daya beli, serta penjelasan bahwa rapelan atau tunggakan terjadi karena proses penyesuaian data dan sinkronisasi sistem. Namun, karena belum ada rincian regulasi yang jelas dalam naskah tersebut, kami mengajak Bapak Ibu tetap bijak dan teliti sambil menunggu pengumuman resmi yang lengkap. Bapak Ibu, bila informasi ini bermanfaat, silakan dukung dengan menekan tombol like dan bagikan kepada rekan pensiunan lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan informasi yang sama dan dapat menyimaknya dengan tenang. Bila Bapak Ibu punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman terkait rapelan maupun THR, silakan tulis di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi dan saling menguatkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Sampai jumpa pada informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.